Oke, kita mulai ya kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, untuk kuliah hari ini kita mulai saja. Sebelum kuliah kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa. Cukup. Oke, teman-teman, hari ini kita pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan mempelajari masih di materi yang sama ya, yaitu memisah warna. Tapi untuk memisah warna yang hari ini kita menggunakan CMYK ya. Kemudian untuk materi Anda bisa akses ya, silahkan Anda bisa akses di Sepada UNS. Nah, di pertemuan 5 ini, pertemuan 6 ya harusnya ya. Pertemuan 6 kita belajar bagaimana memisahkan warna dengan CMYK. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa Anda download. Yang pertama modul. Kemudian yang kedua bagi yang mahasiswa menggunakan Adobe Photoshop 2020 itu memang agak berbeda, yaitu untuk shape tool-nya tidak komplit. Ya, tidak komplit. Maka kemarin ketika kita praktek bersama-sama itu tidak menemukan simbol register ya. Kalau tidak ada maka Anda bisa langsung download di sini. Nanti bisa langsung diinstal di bagian shape tool-nya, custom shape tool. Oke. Terus langsung saya buka ini. Nah, ini untuk langkah praktek hari ini sudah saya tuliskan terperinci. Nah, ini praktek, kita akan mencoba praktek menggunakan CMYK. Berarti CMYK berarti ada warna 4 ya, ada 4 warna yang kita gunakan. Otomatis kalau kita gunakan 4 warna, berarti kita nanti dalam proses cetaknya akan menggunakan 4 screen secara teknis seperti itu. Nah, kemudian sablon menggunakan teknik pisah warna CMYK ini akan sangat bagus sekali bila diterapkannya pada gambar-gambar seperti foto ya, seperti foto, kemudian wajah foto secara close up itu akan bagus sekali. Jadi ini nanti hari ini kita praktek yang paling mudah, kita nanti mencoba mempraktekkan bagaimana memisah warna dengan fasilitas CMYK. Terus teman-teman, pada pertemuan hari ini memang saya mengajarkan yang manual ya, manual, kemudian nanti kalau kita usahakan setelah UTS kita bisa luring ya, sehari itu ya, kita meluangkan waktu sehari bagi yang di sekitar Solo, nanti kita praktekkan cara sablon di kain ya, nanti peralatan akan saya siapkan, Anda cukup menyiapkan kain saja. Ya, kain seperti kain kaos lah. Yang mungkin tidak harus baru, bekas pun atau masih polos itu yang penting bisa disablon. Nanti kita praktekkan. Biar tahu ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk di Photoshop ya. Nah, ini Photoshop sudah masuk seperti ini, kemudian yang Anda lakukan adalah menentukan berapa untuk ukurannya ya, ukuran dari gambarnya. Kita tentukan ukuran kertasnya, biasanya kalau sablon itu kan kecuali
sablon hot press ya. Kalau sablon hot press yang pakai kertas transfer itu bisa full ya, full 100% permukaan kaos. Kalau sablon seperti ini biasanya maksimal sekitar A3 ya. Tapi rata-rata kita gunakan berapa? Kita gunakan sekitar A4. Nah, untuk lebarnya mungkin kita bikin aja 20 cm ya. Sorry. Jadi gini teman-teman, jadi ini rencana saya ini didesain dalam ukuran sekitar 20 cm ya lebarnya. Jadi nanti ketika Anda mendesain di Corel itu gunakanlah ukuran yang nyata atau real ukuran ya. Ukuran yang nyata, kemudian langsung diimpor di Photoshop. Kemudian untuk backgroundnya itu biar background warna putih seperti ini. Kemudian teman-teman langkah selanjutnya setelah Anda mengimpor gambar, jadi ini sudah gambar real ya, real sesuai ukuran sebenarnya. Anda format dulu yang pertama yaitu dibikin CMYK. Mode, kemudian dicari CMYK color. Nah, otomatis nanti di channel ya, di channel akan muncul ini. Sebentar. Saya fokus mode. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah seperti ini, nah setelah seperti ini di channel itu akan muncul CMYK cyan magenta yellow black. Nah selanjutnya teman-teman kita tambahkan satu channel lagi, kita create new channel ya. Itu letaknya di sini. Ada tanda plus di sini ya. Nah nanti akan tulisannya menjadi alpha. Nah, di sini teman-teman, Anda ini akan kita asumsikan di sini sebagai warna kain kaosnya. Jadi ini kita kasih nama aja, kaos putih contohnya ya. Putih. Kemudian kita klik 2 kali pada bagian yang kotak hitam ini, kita klik. Kemudian kita setting di sini spot color, kemudian pada kotaknya kita pilih warna putih. Kemudian solidity-nya itu kita bikin 100 atau 100%. Kalau sudah kita oke. Nah, terus setelah itu kita Ctrl D dan Ctrl I. Nah, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi, sedangkan I untuk invert atau membalik. Nah, seperti itu. Tujuannya supaya warnanya menjadi yang aktif putih. Kemudian selanjutnya kita duplikasi. Ini ya, yang cyan, magenta, yellow, black ini kita duplikasi. Caranya ini klik kanan, kemudian duplikat. Ya, langsung aja diduplikat, kemudian juga di channel yang lainnya. Nah, kalau udah yang sini dinonaktifkan, kita aktifkan yang bagian sini. Nah, sekarang kita punya channel baru, di belakangnya ada tulisannya copy ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita atur supaya warnanya ini muncul atau keluar sesuai CMYK. Nah, ini kan warnanya apa ya?
tidak begitu jelas ya. Nah, nggak begitu jelas. Nah, teman-teman kalian klik di bagian sini, bagian gambarnya, kemudian di sini dipilih spot color, kemudian di bagian warna sini klik 2 kali. Nah, karena ini di bagian cyan, maka di bagian cyan ini kita kasih 100. Kemudian di bagian yang M, magenta, yellow key, ini kita kasih 0 semua. Kalau sudah, klik OK. Kemudian solidity-nya kita bikin 20% aja. Nah, supaya nanti tintanya tidak terlalu pekat ya. Nah, hasilnya seperti ini bagian cyan. Terus kita berlanjut ke magenta. Kita klik magenta, di sini klik 2 kali. Kemudian di spot color, karena ini magenta, maka di bagian sini magentanya yang 100%. Yang cyannya kasih 0, magentanya dikasih 100. Kasih 0. Kalau sudah, solidity 20. Nah, seperti itu. Kemudian yellow. Kita aktifkan yellow. Sama, spot color. Kemudian di sini dikasih 0. Di sini 0, kemudian di sini 100. Di sini 0. Kalau sudah di OK. Hasilnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Kita pilih spot color, kemudian di sini kita kasih 100% untuk key-nya atau hitam. Untuk CMY-nya kita kasih 0. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya ini dengan hasil dengan hasilnya yang ini biasanya tidak bisa sama persis ya. Karena pasti ada penurunan kualitas warna. Jadi itu biasa. Jadi apa yang Anda desain di komputer belum tentu bisa diaplikasikan sama persis di printer, apalagi di screen yang menggunakan manual. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan mengaktifkan, menambahkan register ya. Register itu tanda plus di samping-samping, fungsinya untuk menyamakan antara screen CMYK antara satu dan yang lainnya, supaya ketika menindih warna itu bisa tepat ya, bisa tepat sasaran. Jadi tidak membayang. Kadang kan kalian lihat hasil dari sablonan kaos atau yang lainnya itu kan ada bayangannya tidak rapi. Nah, terus selanjutnya kita aktifkan rule dulu. Jadi ini yang namanya rule ini teman-teman, tentunya kalian sudah tahu. Kalau tidak aktif Anda bisa mengaktifkan di sini. Rule harus ada centang. Nah, kemudian kita berikan garisnya. Mungkin saya bikin pojok-pojok supaya nanti tidak tanda registernya tidak ikut kena tinta warna saat dikesut ya, kesut dengan rakel. Nah, caranya setelah seperti ini nanti kita paskan dulu. Nah, caranya nanti kita taruh di pojok-pojok registernya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk shape-nya kalian cari di sini ada custom shape. Custom shape tool. Nah, tandanya ketutupan. Nah, tandanya ini teman-teman. Kalau Anda tadi tidak nemu tanda ini, Anda bisa install sendiri ya. Nanti bisa langsung install. Untuk nanti caranya install di sini. Anda ada klik save, kemudian di sini, terus import save ini. Import save, kemudian diselect file. Tadi yang saya tempelkan di Spada. Itu nanti kamu ekstrak dulu, nanti source-nya kamu klik diimpor lewat situ, sehingga nanti dicari ini. Nah, caranya menempelkan ini tinggal diklik pada titik ujung pertemuan antar garis.
Nah, kalau kurang besar Anda bisa klik plus ya, di zoom. Nah, bisa klik di sini. Nah, kemudian pastikan ini tercentang. Kalau nggak tercentang nanti meleset titiknya. Nah, Anda bisa setting 100, 200, atau 300, maksimal 300 ya, biar tidak terlalu besar. Kalau di tutorial saya pakai 100 pixel. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Tahu ya? Itu cara menempelkannya. Nah, ini kalau tadi saya praktekkan langsung seperti ini tadi, hanya kena magenta saja. Jadi sebelum memasang register, pastikan cyan, magenta, yellow, black ini terseleksi. Biar nanti apa? Antara file satu dan lainnya itu registernya sama penempatannya. Jadi diselect dulu, baru ditempel register. Kita klik OK. Kemudian di bagian bawah kita pasang register juga. Ini juga. Jadi ini otomatis keempat dari channelnya akan muncul registernya. Ingat-ingat ya, pastikan ini tercentang. Nah, ini sudah selesai. Anda sudah berhasil memasang register. Jadi ini nanti setiap channel akan ada registernya. Nah, seperti itu. Nah, cukup mudah ya. Terus selanjutnya kita hapus kaos putih, ya, kaos putih. Ini yang CMYK kita hapus juga. Ini kita delete ke kanan, delete. Kemudian di kaos putih ini juga kita delete. Sehingga tinggal ini teman-teman. Ada 4. Nah, setelah itu kita blok ini. Kita blok, pencet tombol shift ya sambil klik. Nah, kemudian kita akan melakukan split channel. Jadi 4 channel ini akan dijadikan 4 file. Nah, caranya di sini teman-teman. Kalau dicari di sini nggak ketemu, di sini tempatnya. Nah, kemudian klik kanan, kemudian klik kiri ya. Klik kiri, diklik biasa, kemudian split channel. Nah, di sini nanti akan menjadi 4 file. Ini ada yang cyan, magenta, yellow, kemudian ada black. Nah, seperti ini. Kemudian supaya mudah nanti ketika kita menempelkan di screen, biar tidak lupa, oh yang urutan pertama yang akan diaplikasikan di kain itu yang mana toh, oh, yang pertama. Nah, ini untuk mempermudahnya, ini tulis saja di sini. Kita tambahkan teks. Di cyan kita tulis saja. Cyan 1. Berarti ini nanti urutan untuk screen yang pertama. Terus kemudian yang sini juga, di sini tadi magenta 2. Berarti urutan screen yang kedua. Kemudian di sini magenta 3. Yang sini yellow ya. Yellow 3. Terus yang terakhir ini adalah K atau black. Black 4. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Nah, teman-teman, sebenarnya proses ini sudah selesai, tetapi ini nanti ketika diaplikasikan kurang bagus ya, kurang bagus. Maka kita ubah dulu untuk desainnya, ini menjadi raster ya.
Caranya untuk membuat aplikasi ini, tampilan ini menjadi raster, Anda masuk ke image, kemudian cari mode, kemudian pilih bitmap. Flatten layer, kita klik OK. Nah, kemudian di sini pastikan 600 pixel halftone screen. Kemudian klik OK. Terus frekuensinya tetap aja ya dibikin 35. Nah, ini semakin angkanya besar, umpamanya kita bikin 50, maka akan semakin tajam nanti hasilnya. Nah, tetapi tajamnya kain itu kan ada pori-porinya, tetap aja tidak bisa seperti foto. Tapi biasanya semakin besar angkanya itu gambarnya akan semakin tajam. Tapi rata-rata orang yang bergerak di bidang sablon kaos itu frekuensinya 35 atau 40. Ya. Di sini yang penting di sini. Yang ini tetap aja. Angle 22,5, shape-nya diamond ya. Klik OK. Nah, kalau Anda perhatikan ini nanti akan ada seperti titik-titik pori-pori pada kain, seolah-olah kayak pori-pori dalam kain. Inilah nanti yang akan ditembus oleh tinta. Ya. Jadi kalau di screen ini tidak perlu di mirror ya, tetap aja seperti ini. Begitu juga dengan yang magenta dan yellow dan black, ini semuanya kita bitmapkan atau kita rasterkan. Oke, 635, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang di yellow juga sama. Image, mode, bitmap, oke. 600, oke. 35, oke. Nah, ini juga sama. Terus yang terakhir, ini, image, mode, bitmap, kemudian 35 udah. Nah, sampai proses di sini sudah selesai teman-teman. Jadi ini sudah siap diaplikasikan, di print ya, di print. Nanti ngeprintnya biasanya kalau saya ngeprintnya PDF ya, printnya PDF. Nah ini nanti rencananya untuk praktek besok, bukan besok ya, setelah UTS ya. Kalau minggu depan kita prakteknya paper transfer. Nah untuk setelah UTS yang kita praktekkan pakai sablon manual, ini nanti rencananya kita akan menggunakan satu screen, maka besok saya tidak menyediakan 4 screen tapi hanya satu screen. Maka ini untuk pembelajaran seumpama nanti Anda mendapatkan proyek dengan lebih dari 1 hari. Nah ini sebenarnya sudah jadi, tinggal di print di kertas kalkir sebenarnya. Ya, kertas kalkir, kemudian nanti ditaruh di atas screen, kemudian nanti di atasnya biasanya dikasih solar. Setelah itu tentunya screen-nya sudah ada obatnya ya, obat afdruk. Nanti tinggal ditaruh di cahaya, mungkin di sinar matahari itu sudah selesai. Setelah itu tinggal disemprot. Jadi kalau model sekarang itu ada 2 hal. Yang pertama tetap menggunakan kertas kalkir, yang kedua menggunakan kertas HVS biasa, kemudian ngeprintnya juga pakai print inkjet itu cukup. Tapi kalau kertas kalkir itu ngeprintnya harus pakai laser ya, atau yang pakai tinta serbu. Oke, kita lanjut. Jadi proses kalau udah sampai di sini teman-teman, ini sudah selesai. Tinggal melakukan penyimpanan. Nah, sekarang kita akan simpan.
Nah, kita bikin folder ya. Nah, kita simpan di sini aja. Kemudian di sini cyan. Terus di sini saya pakai PDF. Nah, ini. Save PDF. Nah, ini juga sama. Juga file save. Oh, yang magenta keliru saja. Harusnya diubah dulu menjadi PDF. Kita ulang ya. Saya ulang. Tadi ada kekeliruan. Ini harusnya PDF. Juga file save as. Nah, selesai. Jadi cukup seperti ini teman-teman, bagaimana Anda memisah warna. Kalau yang ini kita pakai CMYK. Prosesnya ini paling mudah ya, lebih mudah daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu sortirannya nggak bisa maksimal karena warnanya harus 100% sama. Kalau biru ya biru beneran, pekat. Kalau ini yang model menggunakan raster CMYK ini lebih mudah. Ya. Oke, jadi setelah ini nanti kan ada 4 file ya. Saya simpan di Nah, ini teman-teman file hasilnya. Ini nanti tinggal di print, terus nanti diaplikasikan. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada sesuatu yang belum jelas. Pak, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Kan tadi Bapak sebut kalau di proses pisah warnanya sama di asli itu, kalau dipisah warna itu warnanya harus gimana sih tadi? Yang kata Bapak nggak sama persis itu loh. Nanti Menurun warnanya, kualitas warnanya. ya nanti warnanya itu kayak sesuai ekspektasi kita atau menurut yang kurang, yang warnanya agak sedikit lebih pudar tadi, yang Nah, sesuai di editan. ya, Gitu, Pak. kalau Ya, Pak. ini, ya, oke. Jadi ketika nanti masuk screen itu yang dikenali hanya warna hitam putih. Warna hitam itu nanti ketika di afdruk di screen itu akan menjadi transparan bening. Ya, warna hitam, semakin hitam warnanya, itu nanti ketika di afdruk di screen itu akan menjadi warna bening atau warna yang ditembus oleh cat, ya, warna yang ditembus yang cat. Sedangkan warna putih ketika di afdruk itu tidak akan memberikan efek pada screen, sehingga warna tersebut diblok, tidak bisa dimasuki cat, ya. Terus untuk warna umpamanya kita memasukkan warna kuning ya, nanti ketika diaplikasikan di kain, kalau di Photoshop tidak akan terlihat, tetapi nanti terlihatnya di kain. Nah, itu penurunannya sekitar 20-30% kepekatan dari warnanya. Tetapi kalau secara visual
Nah, kalau kita hanya melihatnya sepintas, itu ya mirip lah, warnanya cukup mirip. Seperti itu. Jadi memang warna yang kita view aja. Nah, warna yang kita bikin ini teman-teman, ini memang hitam putih semua. Karena di screen itu ketika afdruk yang dikenali memang warna hitam dan putih. Nanti yang menyesuaikan kita ketika kita memasukkan warna ini pada screen. Yang penting ini warna yang Anda masukkan ini, catnya ini. Jangan keliru. Ketika Anda memasukkan di magenta kok warnanya menjadi warna, kalian ganti warna hijau, nanti beda hasilnya. Jadi maksudnya seperti itu. Yang bukan ini langsung jadi di kaos itu enggak. Ini hanya sebagai media untuk membuat pola pada screen sablon. Itu. Memang harus praktek nanti biar tahu. Oke, penjelasannya gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham silahkan tanya ulang. Paham Pak, lumayan lah. Iya. Oke. Ada yang lain yang tanya? Ya, suaranya kecil sekali. Kedengaran tidak Pak? Ya, sudah. Nanti ini gambar yang kita ambil itu harus cel set gitu nggak Pak? Atau apa kalau misalnya gambarnya itu ada warna bayangan yang halus-halus gitu gimana? Itu bisa Mbak. Warna bayangan halus itu bisa, asalkan tidak terlalu tipis. Ya, jadi kalau Anda bikin desainnya kok apa ya, ada model 3 dimensinya, kemudian ada bayangan, itu akan lebih baik bila Anda mencetaknya bukan pakai manual seperti ini. Ini manual ini. Kita pakai sablon manual. Anda akan lebih baik seperti itu pakainya hot press. Hot press itu yang menggunakan kertas transfer atau model digital. Jadi kan sablon kaos itu ada beberapa macam. Yang pertama ada DTG ya, mesin DTG itu jadi seperti printer biasa, tetapi printernya medianya bukan kertas tetapi kain. Itu DTG. Itu cocok untuk yang ada gradasi, kemudian ada bayangan, itu cocok DTG. Kemudian yang kedua digital tetepan, yaitu menggunakan hot press. Jadi desainnya akan di print pada kertas khusus, kemudian kertas khusus tersebut biasanya akan di mirror, ya, akan di mirror ketika di print, kemudian ditempelkan di atas kertas, di atas kain atau di atas kaos Anda, kemudian baru dipres pakai alat khusus. Sebenarnya modelnya seperti setrika ya, tetapi modelnya kotak itu ya. Kita press selama 2-3 menit. Setelah itu dibuka atau dilepas, kertasnya diambil, nanti gambarnya akan pindah ke kain tersebut. Nah, itu untuk model-model yang banyak gradasi, kemudian ada bayangannya. Contoh hasil baju hot press itu contohnya adalah jersey sepak bola. Itu rata-rata 99% ya, itu menggunakan hot press. Nah, itu menggunakan hot press. Tetapi kalau warnanya hanya 1, 2, 3, 4 itu biasanya kainnya untuk sablonnya menggunakan manual. Seperti itu. Jadi ada keunggulan dan kelebihannya. Kalau di manual itu lebih awet daripada yang menggunakan hot press. Itu penjelasan dari saya sementara seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Oke, jadi minggu depan kita akan praktekkan untuk transfer paper. Nanti yang kan saya coba cari dulu ya, kemarin sebelum sempat cari. Itu biasanya satu pak itu isi 5 lembar.
itu sekitar 50.000 harganya untuk kain putih ya, putih atau yang terang. Tapi untuk kain yang hitam itu harganya mungkin selisih 10.000 sampai 20.000 lebih mahal. Terus nanti untuk pengaplikasiannya kita tidak pakai hot press, tetapi nanti kita pakai setrika saja ya, yang setiap rumah pasti punya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kemudian kalau nggak ada, saya share screen ulang ya untuk Sepada ya. Di Sepada ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugasnya cukup mudah. Anda tinggal mengulang praktek yang saya praktekkan tadi ya. Ini saya share screen. Nah, di sini teman-teman, di sini tugasnya yang, metode reprogram. Nah, di sini ada tugas, buatlah karya pisah warna CMYK dengan ketentuan sebagai berikut: ukuran gambar A4, desain gambar boleh download atau karya sendiri, minimal desain gambar terdiri dari 4 warna, kemudian mengumpulkan 4 file CMYK masing-masing dengan format PDF yang siap di print, seperti tadi yang sudah ada registernya ya. Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya Senin 11 April 2022 pukul 20 WIB. Kemudian link pengumpulannya di sini teman-teman. Nanti kalian klik aja di sini. Terus silahkan diisi ini ya. Berarti kalau cyan, berarti cyan taruh di sini, magenta di sini, yellow di sini, black di sini. Kemudian baru di sub. Nah, itu untuk tugas hari ini. Itu ya teman-teman ya. Silahkan Anda mencoba dan mempraktekkan. Modul di sini sudah saya bikinkan terperinci, bisa dibaca. Kemudian kalau belum punya tadi tanda register, silahkan download di sini. Oke teman-teman, untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.